Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Mahardika Ganeswara dengan NIM A15 2022 022 89. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu teori kepemimpinan, yakni teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Yang dimana teori kepemimpinan transformasional diperkenalkan oleh James McGregor Burns dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard M. Bass. Teori ini menekankan bahwa seorang pemimpin yang transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Ciri-ciri utama dari kepemimpinan transformasional meliputi pengaruh ideal atau inspiratif, lalu motivasi yang menggugah, stimulasi intelektual, serta perhatian individual terhadap kebutuhan dan potensi setiap anggota timnya. Jadi teori ini menekankan bahwasanya pemimpin harus mampu memberikan dukungan agar kepentingan bersama itu tetap di atas kepentingan pribadi. Seperti itu. Lalu setelah ini kita akan lanjut ke analisis kritis pribadi. Yang pertama, apakah teori atau materi tersebut relevan dengan dunia kerja saat ini? Jawabannya tentu sangat relevan. Di tengah perubahan dunia kerja yang cepat dan dinamis, perusahaan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menginspirasi, beradaptasi, dan mendorong inovasi di antara anggota timnya. Gaya kepemimpinan ini selaras dengan kebutuhan organisasi modern yang mengedepankan kolaborasi, kreativitas, dan juga pertumbuhan individu. Jadi sosok pemimpin transformasional ini diharapkan mampu menginspirasi, beradaptasi, dan mendorong inovasi di antara anggota timnya, memberikan dorongan sepenuh hati dan sekuat tenaga agar seluruh anggota timnya bisa maju bersama-sama. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan teori atau materi kepemimpinan transformasional menurut saya pribadi? Kelebihan teori ini yakni mendorong terciptanya lingkungan kerja yang positif dan produktif, lalu meningkatkan loyalitas karyawan, serta membangun budaya kerja yang inovatif dan visioner. Karena dengan adanya sosok pemimpin transformasional ini, kita dapat membuat lingkungan kerja menjadi lebih positif. Lalu karyawan bisa lebih loyal dengan perusahaan karena pemimpinnya juga bisa mengikuti bagaimana keinginan karyawan, apalagi karyawan yang kekinian atau modern nih. Lalu untuk kekurangan teori ini, tidak semua pemimpin mampu memiliki karisma dan kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga penerapan teori ini membutuhkan waktu dan pembentukan karakter yang kuat. Dalam organisasi dengan struktur yang sangat birokratis, gaya ini bisa sulit diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu bagaimana teori ini bisa diterapkan oleh mahasiswa atau pemimpin muda? Mahasiswa atau pemimpin muda bisa menerapkan teori ini dengan hal-hal yang kecil saja, dimulai dari hal-hal yang kecil saja, seperti menjadi role model dalam kelompok mereka, lalu aktif mendengarkan ide sesama rekan kerja, serta memberikan motivasi dan apresiasi yang tulus dari hati. Mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, dan berpikir kritis juga menjadi langkah awal dalam membentuk gaya kepemimpinan transformasional. Secara tidak langsung, mahasiswa pasti sudah pernah menjadi role model dalam kelompok atau menjadi penentu jalan kelompok ini mau dibawa kemana, seperti itu mungkin. Lalu untuk aktif mendengarkan ide sesama rekan lainnya, pastinya kita juga sering
mendapatkan masukan-masukan, ide-ide yang akan kita tampung lalu kita terapkan dalam dunia kerja maupun dalam dunia organisasi kita. Kemampuan komunikasi tentunya harus kita asah sampai kita benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik dan juga lancar. Lalu sifat empati, berpikir kritis itu tentunya menjadi basic dari sifat mahasiswa. Lalu adakah contoh nyata atau studi kasus ringan? Tentunya ada. Seorang ketua organisasi kampus berhasil meningkatkan partisipasi anggotanya dengan cara rutin memberikan penghargaan untuk ide kreatif yang telah diberikan anggotanya, mengajak diskusi terbuka dalam setiap rapat, dan selalu hadir memberikan dukungan saat tim menghadapi masalah. Gaya kepemimpinan ini membuat anggota merasa dihargai, termotivasi, dan lebih berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Contoh nyata ini saya rasakan sendiri di organisasi saya, yakni Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. Ketua saya yakni Rangga Surya Mahendra selalu memberikan motivasi dan juga memberikan penghargaan secara lisan apabila anggotanya berhasil mencapai suatu target. Semisal untuk tim kreatif membuat konten dan sampai FYP, lalu tim humasnya berhasil melaksanakan proker-prokernya seperti studi banding dan lain-lain, itu selalu mendapatkan apresiasi dari ketua kami. Hal ini menjadikan anggota-anggota menjadi lebih dihargai, termotivasi, dan menjadi lebih semangat untuk kedepannya. Lalu yang terakhir adalah refleksi pribadi saya, yakni yang pertama, nilai apa yang saya pelajari dari materi ini. Saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tetapi soal bagaimana mempengaruhi, mendukung, dan tumbuh bersama dengan orang lain. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang menginspirasi dan memberdayakan orang lain, karena memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada rekan kerja atau mungkin karyawan kita itu sangat penting untuk memotivasi mereka agar lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan seperti apa yang ingin saya kembangkan? Saya ingin mengembangkan gaya kepemimpinan transaksional yang penuh empati, mampu membangkitkan semangat kerja tim, dan fokus pada pengembangan potensi setiap individu karyawan. Saya percaya seorang pemimpin yang tumbuh bersama timnya akan membawa dampak jangka panjang yang lebih berarti untuk organisasi atau lingkungan kerja tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang teori gaya kepemimpinan transaksional atau transaksional leadership. Mungkin teman-teman ingin memberikan saran dan kritik, sangat saya terima melalui kolom komentar terkait dengan teori kali ini yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di teori selanjutnya. See you.